Sekarang akan gue bukakan ramalan zodiaknya untuk tarot reading Virgo di bulan April 2020. Apa yang akan Virgo alami dan bagaimana love life kamu sepanjang April 2020 ini. Guidance untuk teman-teman Virgo. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiak sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silahkan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Virgo, saat ini akan gue bacakan buat ramalan zodiak Virgo di bulan April 2020. Untuk teman-teman Virgo laki-laki dan perempuan yang single ataupun yang sudah in relationship ataupun yang sudah menikah. Bagaimana love life kamu di bulan April? Dan juga apa yang akan kamu alami dan guidance untuk teman-teman Virgo, untuk Virgo Sun, Moon, dan Rising Sign April 2020. Oke. Kartu pertamanya adalah Trust. This situation is calling for you to have faith. Trust issue ya. Beberapa di antara kalian mungkin lagi ada masalah tentang percaya dengan dia atau setia ya, dan memberikan dia kepercayaan. Nanti akan gue jelaskan arti dari semua kartu ini. Selanjutnya adalah Children. Your love life is being affected by children. Lalu ada Chemistry. There is a strong magnetic attraction here. Di bottom of the deck-nya adalah Deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Ya, Virgo. Itulah kenapa kamu memiliki trust issue ya, karena ada seseorang dalam hubungan kamu, entah kamu ataupun si dia, yang mungkin menggunakan topeng, berpura-pura, atau manipulasi atas suatu hal. Sekarang akan gue bukakan ramalan zodiaknya untuk tarot reading Virgo di bulan April 2020. Apa yang akan Virgo alami dan bagaimana love life kamu sepanjang April 2020 ini. Guidance untuk teman-teman Virgo, untuk Virgo Sun, Moon, dan Rising, single, relationship, ataupun yang sudah menikah. Cocokkan dengan situasi kalian masing-masing. Juga cek moon sign dan rising sign reading kalian. Oke. Buat Virgo, kartu pertamanya adalah The Hangman. Lalu ada
Six of Swords, the Strength, Queen of Cups, King of Swords, Eight of Wands, the Moon, Ten of Wands, Two of Wands, dan juga Eight of Pentacles. Di bottom of the deck-nya adalah The Hermit. Oke, Virgo. Di sini gue melihat beberapa di antara kalian ada yang sedang mengalami trust issue, di mana ada seseorang yang memanipulasi keadaan atau berpura-pura atau hanya karena ada maunya ya, ada udang di balik batu, baik atau kembali karena ada suatu hal yang mungkin bukan seperti yang dia bilang gitu ya, bukan karena cinta misalnya, tapi karena hal lain. Gue ngeliat bahwa di deception ini ya, dan the moon, mungkin kamu yang bisa aja kamu yang ada maunya kah, atau berpura-pura kah, atau kamu belum yakin tapi kamu menunjukkan seolah-olah kamu mau gitu ya, atau ada sesuatu hal yang kamu sembunyikan dari pasanganmu. Oke. Bisa aja rahasia tentang suatu hal atau tentang orang lain. Oke. Misalnya tentang kamu lagi mendua, atau ada hal lain. Oke. Bisa aja tentang orang lain atau tentang hal lain yang kamu sembunyikan atau kamu manipulasi gitu ya, menunjukkan muka yang lain ke si dia. Tapi ini bisa juga sebaliknya, ternyata bukan kamu, tergantung situasi kamu masing-masing ya. Ternyata dia yang berpura-pura. Dan dalam hal ini kalau dia yang berpura-pura, coba kamu untuk cari tahu lebih jelas tentang maksud dia yang sebenarnya. Jangan melihat sesuatu dari luarnya saja, jangan terima mentah-mentah apa yang dia bilang, tapi hayatin dan lihat lebih jelas gitu ya. Karena mungkin apa yang kamu lihat itu hanyalah manipulasinya seseorang. Oke. Tapi kalau kamu yang melakukan deception ini menggambarkan bahwa lebih baik kamu introspeksi diri. Mungkin kamu sedang lagi galau gitu ya, mungkin kamu lagi bimbang untuk memilih, dan sementara waktu kamu nggak tahu pilihan mana yang terbaik. Ini menggambarkan coba untuk take time untuk diri kamu sendiri, merenung, oke. Dan lihat ke diri sendiri dulu, introspeksi diri sendiri. Mungkin kamu ada salah, atau kamu kenapa gitu ya, apa yang kamu inginkan, apa yang benar-benar membuat kamu bahagia, pilihan mana yang kamu rasa terbaik buat kamu belum tentu terbaik buat orang lain. Terbaik menurut kamu belum tentu adalah yang benar-benar terbaik menurut kamu dari universe. Jadi coba renungi lebih jelas, lebih dalam kondisi kamu gitu ya. Mungkin beberapa di antara kalian lagi ada yang sedang galau banget gitu ya, dilema, dan juga mungkin ke arah depresi. Ada baiknya kamu untuk menggunakan iman kamu dan positive thinking kamu, dan juga wisdom kamu ya, kebijaksanaan diri untuk keluar dari situasi itu, dari suatu situasi yang kelam. Kalau kamu merasa ada deception dari seseorang ke kamu, coba kamu cari jalan keluar. Jangan stay dan stuck di satu situasi di mana kamu ngerasa ada yang nggak beres gitu ya, atau ada yang aneh dengan dia misalnya. Atau dia kok baik banget ya, apa dia benar-benar sebaik itu gitu kan. Cari tahu lebih jelas, dan coba untuk kamu yang ngalamin seperti dilematik, depression, atau ketakutan atas suatu hal, coba untuk cari jalan keluar dan taking step, walaupun slow but sure.
tapi taking step. Karena apa? Ada titik terang untuk kamu menemukan jalan keluar atau menemukan jawaban. Tapi semua itu balik lagi ke diri sendiri, ke pribadi masing-masing. Kamu yang memegang lenteranya, berarti kamu yang tahu kemana jalan yang kamu inginkan, dan juga pakai intuisi kamu untuk keluar dari dilematic situation kamu. Oke, karena apa? Beberapa di antara kalian mungkin ada yang merasa digantungkan dan situasinya nggak jelas atau statusnya nggak jelas. Contoh misalnya teman tapi mesra atau hubungan, tapi kamu nggak tahu apakah dia benar-benar serius sama kamu atau enggak, or anything else ya. Misalnya kamu nggak tahu dia apakah dia udah punya istri kah atau dia udah punya pacar kah gitu kan. Dan situasi kamu seperti nggak berjalan kemana-mana atau stuck dalam hubungan ini. Terus kamu terlalu percaya sama dia. Kamu di foundation kamu adalah the strength. Kamu punya strong will, kamu punya power untuk sabar dan juga untuk kontrol emosi ya, mengkontrol perasaan kamu dan juga mengendalikan keadaan. Kamu kuat untuk menjalani relationship ini, kamu tegar gitu ya misalnya. Tapi dalam ketegaran kamu mungkin kamu agak sedikit dilema gitu ya, apakah yang kamu lakukan ini benar atau tidak, gitu ya, worth it atau tidak, something like that. Kamu sendiri merasa terlalu sibuk, terlalu banyak beban, seperti kamu melakukan semua perjuangan itu sendiri. Kamu banyak sekali usaha yang udah kamu lakukan buat dia, dan sepertinya kamu yang terlalu taking it all gitu ya, sedangkan dia nggak selalu ada di sebelah kamu. Bahkan di saat kamu sangat membutuhkan seseorang di sebelah kamu, maybe dia nggak selalu care atau dia nggak selalu ada. Sometimes beberapa di antara kalian ngerasa seperti terlalu banyak beban hidup gitu ya, yang harus kalian tanggung sendirian. Jadi seperti tulang punggung, misalnya tulang punggung dalam hubungan ini atau dalam keluarga, dan juga kamu banyak berkorban dan kamu udah mulai ngerasa lelah. Bahkan kamu gak yakin bahwa apapun yang udah kamu lakukan, sekian banyak hal yang udah kamu berikan atau kamu lakukan buat dia itu agak akan worth it untuk kamu atau enggak gitu ya. Somehow dari The Hangman ini juga bisa menggambarkan kamu memposisikan diri kamu sebagai willing victim atau korban yang dengan senang hati berkorban gitu ya. Coba lihat lagi ke diri sendiri. Intinya itu, introspeksi diri sendiri, cintai diri sendiri, dan juga cari jalan keluar dari suffering kamu atau dari beban-beban kamu yang a little bit too much untuk kamu pikul atau untuk kamu jalani gitu ya. Apalagi kalau kamu seperti kamu udah bawa banyak beban di tangan kamu dan itu di suasana yang gelap gulita di tengah malam gitu kan. Itu akan jadi bahaya ke diri kamu sendiri. Itu akan menjadi big challenge untuk kamu sendiri. Oke. Crossingnya adalah ini, Six of Swords. Ini mungkin yang menghambat kamu untuk kamu sebenarnya mau pindah haluan misalnya. Kamu mau keluar dari situasi kamu, tapi kamu masih ngerasa stuck, atau kamu mengundur-undur waktu, atau kamu belum yakin gitu ya, dan kamu menggantungkan keadaan. Atau bisa aja kamu merasa digantungkan, gak ada jawaban dari dia. Jadi kamu gak tahu apakah kamu harus leaving atau kamu harus stay, karena dia gak ada kepastian gitu kan. Harapan kamu mungkin kamu berharap kalau dia kembali atau dia datang, but dia gak ada kepastian, jadi kamu hanya hanging around misalnya, menunggu. Oke. Gue melihat beberapa di antara kalian Virgo ada yang beriring dengan sesama Virgo, dan juga ada
water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, ada air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Dan untuk spesifik zodiaknya ada Virgo, Leo, dan juga Pisces. Ya, sepertinya untuk bulan April ini kamu harus do something ya. Ada sesuatu yang datang ke kamu, bisa aja seseorang, bisa aja kabar dari seseorang, informasi atau suatu hal yang membuat perubahan di dalam love life kamu. Mungkin ada perubahan sikap dari kamu, atau bisa aja sebaliknya dia yang berubah sikap, oke? Kalau ini kamu yang berubah sikap di near future atau dalam waktu dekat ini, mungkin perubahan inilah yang membuat kamu itu harus benar-benar tegas untuk menentukan pilihan. Kamu sedang dalam crossroad. Kamu berharap kamu bisa memilih, ya kan? Kamu berharap pilihan kamu itu adalah yang terbaik atau yang terbaik untuk kamu pertama. Oke. Kenapa? Mungkin kamu sudah merasa capek banget dan terlalu terbeban di dalam hubungan ini, dan juga kamu gak yakin hubungan ini mau dibawa kemana. Maybe. Dan kamu harus memilih ya, memilih iya atau enggak, jalani atau lepaskan ya, atau kamu mau pindah haluan atau apapun pilihan kamu ini, kamu harus make sure semua pilihan itu akan ada konsekuensinya, akan ada jalannya masing-masing. Oke, jadi kamu gak usah khawatir mau pilih jalan A atau B, mau pilih ini atau itu, dia atau si dia misalnya. Asal kamu benar-benar melihat ke dalam ya, melihat ke dalam pilihan-pilihan itu, dan juga introspeksi lagi, melihat ke kamu, ke diri kamu sendiri. Apa yang kamu inginkan? Mungkin kamu mencari jawaban, mencari kebenaran atas suatu hal, cari itu. Kalau ada sesuatu yang harus kamu selidiki sampai detail, sampai jelas, baru kamu taking action. Oke. Dan di outcome-nya adalah Eight of Pentacles, yang artinya fokus sampai detail apapun yang kamu lakukan. Dan lakukan itu dengan sepenuh hati, dengan niat ya, pertama dengan niat yang benar-benar tulus dan juga kerja keras. Oke. Make effort di dalam hubungan ini, atau make effort untuk diri kamu sendiri. Oke. Kalau kamu merasa digantungkan dan situasinya gak jelas dan kamu udah capek gitu ya, fokus aja untuk diri kamu sendiri, mungkin ke karir kamu, mungkin ke hal lain, membuat sesuatu yang berguna untuk kamu dan untuk orang lain, something like that. Itu adalah pilihan. Oke. Nah, nanti akan ada berita atau kabar dari seseorang yang dari jauh sana, atau bisa aja ada sesuatu yang berubah di dalam love life kamu, atau juga mungkin perubahan sikap seseorang ya. Dan perubahan ini yang membuat kamu akhirnya harus memilih atau menentukan keputusan, dan harus working for it. Oke. Mencari solusi. Nah, mungkin beberapa di antara kamu ada yang love life-nya itu sedang ada keterlibatan dengan urusan anak kah, atau kehamilan kah gitu ya, yang membuat kamu seperti sulit untuk taking action, atau merasa belum waktunya gitu ya untuk taking action, karena kamu masih menyimpan kesetiaan dan kepercayaan ke dia. Oke. Dan juga chemistry-nya masih kamu rasakan. Itu yang membuat kamu jadi sulit untuk misalnya moving away dari dia. Jadi kamu lebih memilih sebagai willing victim misalnya, walaupun kamu ngerasa situasi ini seperti gak ada perubahan dan gak jelas. Oke. But hati-hati dalam memilih. Oke, karena di sini kamu kan dalam pilihan, dan kamu sendiri melihat diri kamu sendiri adalah the moon, yang artinya kamu nggak yakin dengan pilihan mana yang harus kamu pilih, gitu kan. Dan juga kamu mungkin takut untuk memilih bahkan ya. Sometimes kita punya rasa takut untuk milih. Bahkan milih baju pun aja kita kadang takut untuk milih baju warna apa. Something like that. Oke, ini ada hubungannya dengan subconscious atau unconsciousness kamu yang bermain di
yang bermain mengendalikan cara pikir kamu dan kelakuan kamu di dalam love life kamu. Oke. Well, itu aja yang bisa gue sampaikan untuk Virgo. Semoga reading ini bermanfaat dan resonate untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga sharing cerita-cerita kalian, sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih banyak, salam hangat, bye-bye.